Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai pluralitas masyarakat Indonesia. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ada yang pernah mendengar apa itu pluralitas? Atau apa yang dimaksud dengan pluralitas? Pluralitas menunjukkan kemajemukan atau keragaman dalam masyarakat. Kemajemukan tersebut dapat dilihat dari keragaman agama, suku bangsa, etnik, budaya, dan pekerjaan dalam masyarakat. Ketika kita membahas keragaman, kita pasti menemukan istilah multikultural. Multikultural berasal dari kata multi yang berarti banyak atau lebih dari satu, dan kultur yang berarti budaya. Dengan demikian, multikultural adalah masyarakat yang memiliki lebih dari dua kebudayaan atau lebih kita kenal sebagai kebinekaan. Pluralitas masyarakat Indonesia dapat dilihat dari 1. Perbedaan agama, 2. Perbedaan budaya, 3. Perbedaan suku bangsa, 4. Perbedaan pekerjaan, 5. Peran dan fungsi keragaman budaya. Perbedaan agama. Indonesia memiliki beragam agama dan aliran kepercayaan yang tersebar di berbagai wilayah. Ada 6 agama yang diakui pemerintah Indonesia, yaitu Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Di Indonesia juga terdapat beberapa bentuk aliran kepercayaan. Contoh aliran kepercayaan tersebut adalah aliran kepercayaan Kaharingan yang dianut masyarakat suku Dayak, dan aliran kepercayaan Kejawen yang dianut masyarakat Jawa. Agama Islam. Agama Islam merupakan agama yang dianut mayoritas penduduk Indonesia. Agama Islam diperkirakan masuk di Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Umat Islam memiliki hari besar yang dirayakan setiap tahun, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Umat Islam juga memiliki hari penting lainnya, yaitu Tahun Baru Hijriah, Maulid Nabi Muhammad SAW, dan Isra Mi'raj. Selain itu, hari Jumat merupakan hari penting bagi umat Islam. Agama Kristen Protestan. Agama Kristen Protestan berkembang di Indonesia pada abad ke-16 atau pada masa kolonial Belanda. Pada abad 20, agama Kristen Protestan berkembang pesat di Indonesia. Hari besar agama Kristen Protestan adalah Hari Raya Natal yang diperingati pada tanggal 25 Desember. Hari penting lainnya yaitu kenaikan Isa Al-Masih, Paskah, Jumat Agung, dan Pentakosta. Agama Katolik. Agama Katolik masuk di Indonesia bersamaan dengan datangnya bangsa Barat pada abad 16. Proses penyebaran agama Katolik pertama kali dilakukan pada tahun 1534 di Kepulauan Maluku. Pada tahun 1546 sampai 1547, misionaris bernama Franciscus Xaverius mengunjungi Pulau Hiu. Dia kemudian membaptis ribuan penduduk setempat. Hari raya umat Katolik adalah Hari Raya Natal yang diperingati pada tanggal 25 Desember. Hari penting lainnya yaitu kenaikan Isa Al-Masih,
Paskah, Jumat Agung, dan Pentakosta. Agama Hindu. Agama Hindu diperkirakan masuk di Indonesia pada abad ke-5. Ada beberapa teori yang dikemukakan para pakar mengenai proses masuk dan berkembangnya agama Hindu di Indonesia. Teori tersebut yaitu teori Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, dan arus balik. Umat Hindu memiliki beberapa hari besar yang diperingati dengan berbagai upacara keagamaan, antara lain Hari Raya Nyepi, Galungan, Saraswati, dan Kuningan. Agama Buddha. Perbedaan agama Buddha di Indonesia diperkirakan bersamaan dengan masuk dan berkembangnya agama Hindu. Perkembangan agama Buddha tidak lepas dari kejayaan Kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan Buddha terbesar di Indonesia. Hari besar agama Buddha antara lain Hari Raya Waisak, Mahapuja, Ashada, Katina, dan Ulambana. Agama Konghucu. Masuknya agama Konghucu di Indonesia telah berlangsung berabad-abad lamanya. Akan tetapi, agama Konghucu baru dinyatakan sebagai agama resmi di Indonesia pada tahun 2000 ketika pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Umat Konghucu memiliki hari penting yaitu Hari Raya Imlek dan Cap Gomeh. Perbedaan budaya. Secara umum, budaya merupakan hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Budaya menggambarkan nilai-nilai yang dapat menjadi inspirasi dan teladan masyarakat sekarang. Para pakar yang membahas mengenai pengertian budaya yaitu Kuncharaningrat, E.B. Taylor, dan Lincoln. Menurut J.J. Honigman, budaya memiliki 3 wujud, yaitu gagasan atau wujud ideal, aktivitas atau tindakan, artefak atau karya. Perbedaan budaya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan budaya dalam masyarakat sebagai berikut. 1. Perbedaan lokasi. 2. Perbedaan agama atau keyakinan. 3. Adat istiadat. Unsur budaya masyarakat menurut Kuncharaningrat yaitu bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian, sistem religi, dan kesenian. Perbedaan suku bangsa. Perbedaan suku bangsa yang terjadi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Berdasarkan data sensus penduduk tahun 2010, jumlah suku bangsa di Indonesia sebanyak 1.340 suku bangsa. Suku Jawa merupakan kelompok suku terbesar di Indonesia dengan jumlah 41% dari total populasi. Perbedaan pekerjaan. Pekerjaan sektor formal. Pada umumnya, pekerjaan sektor formal membutuhkan tingkat pendidikan yang memadai untuk melakukan pekerjaannya. Contohnya, tenaga profesional, teknisi, dan sejenisnya, tenaga kepemimpinan dan ketata laksanaan, tenaga tata usaha dan sejenisnya, tenaga usaha penjualan, dan tenaga usaha jasa. Pekerjaan sektor informal atau non-formal.
Orang yang bekerja di lingkungan usaha tidak resmi atau lapangan pekerjaan yang diciptakan dan diusahakan sendiri oleh pekerja seperti wira swasta. Peran dan fungsi keragaman budaya. Peran keragaman budaya dalam masyarakat Indonesia yaitu sebagai daya tarik bangsa asing, mengembangkan budaya nasional, tertanamnya sikap toleransi, saling melengkapi hasil budaya, dan mendorong inovasi kebudayaan. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.